Kamu juga jadi istri, penampilan harus diperhatikan dong. Biar suami kamu itu seneng pas sampai ke rumah. Dia melihat istrinya sudah cantik, rapi, wangi. Dia juga kan pasti seneng hatinya. Iya Bu Kumala, iya. Makasih loh atas sarannya. Ya udah, saya mau pulang dulu ah. Saya kan istri yang baik. Saya harus mengurus suami dan anak-anak saya. Dadah. Dasar anak nakal. Ih, ngeselin banget deh. Oh, Bapak berangkat kerja dulu ya. Ibu jaga anak-anak di rumah. Jangan keasikan bergosip di rumah tetangga. Udah aman, ibu mah gak usah dikhawatirkan. Ibu ini kan yang paling bisa merawat rumah dan anak-anak. Hehe, takutnya ibu keasikan ngegosip sama ibu-ibu tuh. Sampai nanti ibu malah lupa kalau punya anak dan suami yang harus diurus. Udah aman pokoknya, bapak gak usah pusing-pusing masalah itu. Tugas bapak itu cari uang yang banyak, biar keluarga kita itu gak kekurangan uang. Iya, ya udah, Bapak berangkat kerja dulu ya, Bu. Kerjaan rumah kok banyak banget sih ya. Capek banget beresin rumah. Ini juga kenapa banyak sampah dedaunan di halaman rumah. Ternyata lingkungan kompleks ini enak juga ya. Semoga aja aku bisa betah dan nyaman di sini. Wah, siapa tuh? Kayaknya penghuni baru nih. Samperin ah. Halo, selamat pagi. Baru pindah ya? Iya nih Bu, saya baru pindah semalam ke sini. Selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Kumala. Saya udah 5 tahun loh di sini. Halo Bu, salam kenal juga. Saya Indah. Wah, kelihatannya Mbak Indah ini masih pengantin baru ya? Hehehe, iya nih Bu, baru 3 bulan menikah. Pantesan aja masih muda banget. Ternyata masih pengantin baru. Hehehe, iya Bu. Nih ya, kalau kamu mau belajar tentang bagaimana cara mengatur keuangan atau cara mengatur rumah tangga, kamu bisa belajar dari saya. Apalagi saya ini kan yang jauh lebih berpengalaman dari kamu. Jadi kamu harus banyak belajar sama saya. Kalau kamu tanya tentang rumus menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar, kamu bisa tanya-tanya sama saya loh. Iya Bu. Ngomong-ngomong, itu rumah kamu udah diberesin? Belum nih Bu, soalnya semalam juga kecapean kan baru pindah. Jadi istri itu harus pinter-pinter ngatur rumah sama rapihin rumah biar suami pas pulang kerja betah di rumah karena rumah udah bersih semuanya. Ya udah, saya lanjut dulu nyapu ya. Iya Bu, silakan. Aduh, ibu-ibu muda ini masih pagi-pagi sudah pada santai-santai aja nih. Hehehe, iya nih Bu Kumala, sekalian ngawasin anak-anak main. Udah pada beresin rumah emangnya? Itu mah urusan belakangan Bu Kumala. Saya mah yang penting nanti pas suami pulang, rumah udah rapi lagi. Jadi gak terlalu mikirin rumah sih sekarang mah. Jangan pada begitu ah. Kalian itu sebagai ibu-ibu muda dan baru punya anak 1 harus banyak belajar dari saya. Anak saya kan sudah 2. Saya cuma kasih tahu, jangan mentang-mentang kalian baru punya anak 1 terus kalian memanjakan anak kalian. Anak itu harus dididik, disiapin sejak dini. Jangan sampai nanti pas gedenya dia jadi anak yang tidak terarahkan karena tidak disiplin sejak dini. Hehehe, iya Bu Kumala. Terima kasih sudah memberitahu kita tentang hal itu. Terima kasih ya Bu Kumala atas sarannya. Kalian juga tuh, kalau yang namanya orang sudah bersuami harus bisa mengutamakan suami. Jangan egois, hanya memikirkan diri sendiri saja. Apalagi, jangan sampai deh suami udah capek-capek kerja, kalian malah menghambur-hamburkan uang suami kalian. Kalian itu harus bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Harus punya tabungan, harus punya dana darurat. Soalnya hidup ini bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Iya Bu Kumala, iya. Terima kasih loh atas nasihatnya Bu. Bu Kumala haus gak? Mau minum gak? Takutnya haus gitu, dari tadi ngomong mulu. Oh, enggak makasih. Saya lihat-lihat anak kalian juga sangat tidak terurus ya. Saya boleh masuk gak ke rumah kalian? Mau ngapain? Mau lihat-lihat aja. Ya sudah, silakan.
Saya lihat-lihat itu penataan di dalam rumah kalian kok begitu banget sih? Berantakan banget. Kaca-kaca juga berdebu. Nanti mah beresin lah, lapin lah. Jangan kotor begitu. Jadi istri nggak boleh jorok. Kita juga sebagai istri harus menjaga harkat dan martabat kita sebagai istri. Dikala suami nggak ada di rumah, kesetiaan dalam rumah tangga itu nomor 1. Iya Bu, iya. Apa buku malah nggak mau pulang? Itu sayurannya keburu layu loh, kebanyakan dijemur begitu. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Sabar. Buku malah itu ya, mulutnya melebihi mulut mertua pedesnya. Sampai pedes nampol pokoknya. Iya, kayaknya tuh seneng banget ngomentarin urusan orang lain deh ya. Padahal anak-anaknya dia aja nakal-nakal banget. Ya begitulah manusia. Dia bisa mengoreksi kesalahan orang lain, tapi dia tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Ya udah kita masuk rumah yuk, udah siang panas, nanti diceramahin lagi sama buku Mala. Hayu Bu Nur. Kumala, kamu seharian ngapain aja sih? Itu anak-anak belum mandi, rumah juga kayak kapal pecah. Udah gak salah lagi, kamu pasti sibuk bergosip kan di rumah tetangga. Apaan sih kamu Mas? Datang-datang marah-marah. Kamu ini gimana? Jadi istri gak becus banget. Urus rumah aja gak becus, urus anak gak becus, urus suami gak becus. Apa sih kerjaan kamu di rumah? Emangnya kamu kira kerjaan aku tuh nggak capek? Emangnya kamu kira anak-anak kamu itu baik-baik? Anak-anak kamu tuh nakal-nakal semua. Ya itu terjadi karena kamu lebih peduli terhadap keluarga orang lain dibandingkan dengan keluarga sendiri. Kamu lebih banyak komentarin hidup mereka, lebih banyak memperhatikan tumbuh kembang anak orang lain ketimbang anak kamu sendiri. Bahkan anak kamu saja tumbuh tanpa perhatian yang cukup dari kamu sebagai ibunya, Kumala. Jangan pikir aku nggak tahu ya kerjaan kamu setiap hari. Aku udah tahu semuanya. Udahlah, terserah kamu. Ibu, bapak udah jangan berantem mulu ya. Aku takut kalau kalian berantem terus. Iya sayang, ayo masuk aja. Bapak masih mau ngobrol sama ibu. Iya bapak, Ulan sama Bagas ke kamar dulu ya. Kalian janji nggak boleh berantem lagi. Ya, ibu sama bapak janji. Udah, aku makan dulu. Capek, siapin makanan dulu. Buru, lapar. Tadi aku nggak sempet masak. Kamu kalau mau makan masak mie aja. Kumala. Kamu ini bener-bener ya. Abang, ibu kayaknya lagi pada ngegosip deh sama Busli. Kalau kita kesana pasti kita diomelin sama ibu, Bang. Tapi kan kita lapar deh, kita nggak bisa masak sendiri. Kita harus minta makan sama ibu. Tapi Bang, ibu pasti marah banget sama kita kalau kita maksain ke sana. Iya juga ya. Ya udah, abang minta dulu makanan sama tetangga aja ya dek. Daripada nanti kita kesana cuma diomelin sama ibu. Ayo bareng-bareng aja dek. Hayu Abang. Jadi gimana Sri? Saran dari saya benar semua kan? Ya iya sih Buku Mala. Semenjak saya menuruti kata-kata Buku Mala tentang mengurus suami dan rumah, sekarang saya makin disayang sama suami. Nah makanya itu. Tinggal itu tuh si Andra, anak kamu masih kecil tapi kok udah kucel banget. Selain itu juga nih ya, anak kamu kenakalannya udah di luar batas normal. Tuh kan, baru aja diomongin udah begitu lagi tuh anak kamu bandel banget. Kalau di luar mah bakal malu-maluin tuh anak pastinya. Iya Bu, nanti saya akan mendidik Andra jauh lebih baik lagi. Kamu juga jadi istri, penampilan harus diperhatikan dong. Biar suami kamu itu seneng pas sampai ke rumah. Dia melihat istrinya sudah cantik, rapi, wangi. Dia juga kan pasti seneng hatinya. Iya Buku Mala, iya. Makasih loh atas sarannya. Ya udah, saya mau pulang dulu ah. Saya kan istri yang baik. Saya harus mengurus suami dan anak-anak saya. Dadah. Dasar anak nakal. Ih, ngeselin banget deh. Buku Mala kok bisa yang ngomong begitu? Padahal katanya anak-anak dia saja sangat nakal dan tidak bisa diatur. Pada nakal banget lagi. Bahkan gak jarang anak-anaknya itu minta makan sama orang lain. Saya jadi ragu deh dengerin nasihatnya dari Buku Mala.
Bu Kumala tolongin saya. Bu Kumala punya obat untuk luka luar gak ya? Anak saya jatuh Bu Kumala, tangannya terluka. Kamu ngapain aja sih jadi ibu? Kok lalai banget? Makanya urus anak itu yang benar. Kalau kamu lebih memperhatikan anakmu, hal seperti ini tidak akan terjadi. Apaan sih Bu Kumala? Saya itu butuhnya dibantu, bukan diceramahin begini. Lagian Bu Kumala kenapa sih selalu merasa kalau hidupnya itu udah paling benar? Bu Kumala sebaiknya urus saja anak-anak ibu sendiri. Anak-anak ibu juga sering membuat onar di kompleks ini, tapi ibu malah sibuk ngurusin orang lain. Ibu ini ya pintar untuk menasihati orang lain, tapi tidak untuk diri ibu sendiri. Bahkan ibu tidak bisa mengurus anak ibu sendiri. Ayo sayang, kita pergi. Dasar gak jelas, dikasih tahu malah kayak gitu. Ih, ngeselin banget. Aduh, kenapa ya? Kok aku sesek banget? Tolong, Sri, tolong ya. Dada saya rasanya sesek banget, tolong. Loh, Bu Kumala kenapa? Udah, gak usah dihiraukan. Dia pasti hanya berpura-pura sakit untuk mencari perhatian kita. Udahlah, kita tinggalin aja. Ayo Bu. Ya ampun, kok mereka tega sih nggak nolongin dan nggak ngebantuin saya. Ya udahlah, saya coba pulang aja. Aduh, kok badan makin menggigil aja sih ya. Padahal tadi niatnya pulang ke rumah buat istirahat sejenak biar bisa enakan, tapi kok badan malah makin gak enak ya. Oh, ibu kenapa? Ibu sakit, hah? Iya Pak, dada ibu rasanya sesek banget. Udah gitu badan ibu menggigil. Ibu lemes banget Pak. Ya udah kalau gitu kita ke rumah sakit aja ya Bu, biar ibu diperiksa sama dokter. Jadi gimana dok? Apa yang terjadi dengan istri saya? Mohon maaf Pak Adik, dengan berat hati saya akan menyampaikan kabar buruk ini. Ibu Kumala mengalami serangan jantung akibat stres berlebihan. Ah, kok bisa dok? Perasaan istri saya nggak punya beban pikiran yang serius deh di rumah. Ya memang seperti itulah kenyataannya Pak. Stres kronis dapat memicu berbagai macam penyakit termasuk serangan jantung. Jadi sebaiknya untuk ibu ya kurang-kurangin ya Bu stresnya. Gak usah lah mikirin hal-hal yang bikin beban pikiran. Saya permisi dulu ya Pak Bu. Emang aku kasih kamu beban berat ya? Aku pikir juga enggak sih, nggak ada ya. Ini semua karena aku terlalu sering memikirkan urusan orang lain. Aku selalu ingin ikut campur dengan urusan orang lain agar hidup mereka terarah. Nah, ini azab buat ibu yang terlalu mengurusi urusan orang lain, Bu. Ternyata selama ini ibu salah Pak. Sekarang ibu terkena ajab akibat perasaan ibu sendiri. Ibu salah Pak. Nasihat-nasihat yang selama ini ibu berikan untuk orang lain ternyata tidak mampu menyelamatkan ibu dari penderitaan ibu sendiri. Setelah beberapa hari aku masuk rumah sakit, rasanya aku sangat kesepian. Tidak ada tetangga yang menjengukku, bahkan teman-teman dekatku sekalipun tidak ada yang kesini. Semua orang sepertinya sudah melupakanku, atau mungkin mereka merasa lega karena terlepas dari sikapku yang suka menasihati orang lain. Aku sadar sekarang bahwa selama ini aku sudah salah. Aku terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain hingga melupakan diriku sendiri, dan sekarang aku harus membayar karma mahal atas hal itu. Oh, Papa mau main dulu, keluar mau cari angin. Pusing di rumah, lihat istri penyakitan mulu. Loh Pak, kok Bapak ngomongnya begitu? Udah, jaga diri baik-baik ya. Papa mau pergi dulu. Wulan, Bagas, kamu mau kemana nak? Kita mau main Bu. Kita mau minta makan sama Ibu Nur. Loh, jangan gitu ah. Ini udah sore, kalian di rumah aja ya. Ibu nanti nggak ada temennya kalau kalian pergi. Ih, ibu apaan sih bu? Nggak usah atur-atur kita deh bu. Ibu ini dulu nggak pernah peduli sama kita. Orang ibu nggak sayang sama kita. Wulan, kok ngomong kayak gitu? Emang kenyataannya begitu kan? Yaudah yuk Wulan kita pergi. Ya Allah, Wulan, Bagas, kok kalian begitu sih? Jangan tinggalin ibu dong. Dulu
Hari-hariku habiskan dengan para tetangga dan memberikan nasihat kepada mereka. Tetapi sekarang hari-hariku kuhabiskan hanya di rumah. Ajab yang aku terima bukan dalam bentuk fisik, melainkan rasa kesepian dan penyesalan yang menghantui setiap langkah hidupku. Aku bahkan kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatku, dan lebih menyakitkan lagi, itu semua karena ulahku sendiri. Aku hanya berharap semoga ke depannya waktu yang tersisa bisa aku gunakan untuk memperbaiki diri, meskipun aku tahu tak ada jaminan bahwa orang-orang akan menerimaku kembali.